Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang informasi sistem manufaktur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Radita Rizky Bayu. Perkenalkan, nama saya Radita Rizky Bayu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi manufaktur. Suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumbuh pada input, proses, dan output. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Ruang lingkup sistem informasi manufaktur meliputi sistem perencanaan manufaktur, rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian manufaktur. Dan di sini ada fungsi dan manfaat manufacturing information system. Untuk fungsi ada 6. Yang pertama, perencanaan produksi. Nomor 2, pengendalian proses produksi. 3, manajemen persediaan atau inventory. 4, pengendalian kualitas atau quality control. 5, manajemen biaya produksi. 6, perlaporan dan analisis. Dan untuk manfaatnya, 1, meningkatkan efisiensi produksi. 2, mengurangi kesalahan atau human error. 3, pengembalian keputusan lebih tepat. 4, menghemat biaya operasional. 5, meningkatkan kualitas produk. 6, meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Faiz Maulida Afrisa. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama sistem informasi manufaktur. Nah, sistem informasi manufaktur itu ada 2. Yang pertama ada subsistem input dan subsistem output. Nah, yang pertama ada subsistem input. Subsistem input bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi awal yang diperlukan untuk menjalankan sistem manufaktur. Nah, input ini berasal dari berbagai sumber. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, rekayasa industri, dan intelijen manufaktur. Nah, yang kedua ada subsistem output. Subsistem output menyajikan hasil pengolahan data dalam informasi yang dapat digunakan untuk pengembalian keputusan dan pengolahan operasional manufaktur. Nah, ada beberapa elemen-elemen utama. Yang pertama ada informasi biaya, manajemen persediaan, data produksi, dan kualitas produk. Nah, selanjutnya ada model sistem informasi manufaktur. Yang pertama ada 1, model terpusat. Model terpusat menyimpan semua data dan proses sistem di satu lokasi pusat seperti server utama perusahaan. Keunggulan yang pertama adalah mempermudah pengelolaan data karena semua informasi disimpan di satu tempat. Yang kedua, ada tingkat keamanan lebih tinggi karena kontrol akses terpusat. Yang ketiga, ada cocok untuk penyesuaian dengan struktur sederhana atau yang beroperasi di satu lokasi utama. Nah, terus model sistem informasi manufaktur itu mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, jika server pusat mengalami gangguan, seluruh sistem akan terdampak. Yang kedua, skalabilitas terbatas, terutama untuk perusahaan dengan banyak lokasi yang tersebar. Oke, saya Dea Adelia Safira akan melanjutkan materi masih terkait dengan model sistem informasi manufaktur. Ini untuk yang kedua, itu model terdistribusi. Nah, dalam model ini, data dan proses sistem didistribusikan ke berbagai lokasi atau unit operasional. Nah, di sini juga ada 3 keunggulan. Itu yang pertama, meningkatkan keandalan ke area setiap unit dapat beroperasi secara mandiri.
Kemudian untuk yang kedua lebih cocok untuk perusahaan besar dengan operasi yang tersebar di berbagai lokasi. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu skalabilitas lebih baik karena sistem dapat diperluas di setiap unit operasionalnya. Nah, di sini juga ada kekurangannya, itu ada dua. Yang pertama, pengelolaan sistem lebih kompleks karena ada banyak titik kontrol. Kedua, memerlukan investasi lebih besar untuk infrastruktur dan pemeliharaan. Nah, jadi di model kedua ini dia direkomendasikan untuk perusahaan besar dengan investasi yang lebih besar juga untuk mengelola infrastruktur dan memeliharanya agar tetap terjaga. Oke, next yang selanjutnya itu ada tipe sistem informasi manufaktur. Yang pertama itu ada sistem berbasis cloud, di mana sistem berbasis cloud menggunakan server yang dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Jadi di sini ada 3 keunggulan. Yang pertama, biaya awal lebih rendah karena tidak memerlukan pembelian perangkat keras. Kemudian untuk yang kedua itu fleksibilitas tinggi, memungkinkan akses sistem dari mana saja. Kemudian untuk yang ketiga, skalabilitas cepat sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, di sini juga tentunya ada kekurangannya. Itu untuk kekurangannya yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Nah, karena tadi kita tidak banyak memerlukan perangkat keras, di sini juga kita akan ketergantungan pada koneksi internetnya. Kemudian yang kedua, kekhawatiran terhadap keamanan data terutama untuk informasi sensitif. Ini artinya karena kita membutuhkan tadi penyedia layanan pihak ketiga, otomatis pihak ketiga juga akan mengetahui data perusahaan kita. Nah, data ini kita kurang memiliki keamanan yang sangat terjaga karena orang lain juga mampu mengakses data kita. Dan untuk yang ketiga itu bergantung pada penyedia layanan untuk pembaruan dan pemeliharaan sistem. Jadi untuk yang ketiga ini kekurangannya karena kita masih bergantung atau membutuhkan layanan dari pihak ketiga, otomatis setiap ada pembaruan aplikasi kita juga harus memanggil server tersebut. Kita harus memanggil server tersebut untuk mengatasi adanya pembaruan dan pemeliharaan sistem terbaru. Oke, next untuk tipe yang kedua itu sistem on-premise, di mana sistem on-premise ini diinstal dan dijalankan oleh server milik perusahaan yang berada di lokasi fisik perusahaan tersebut. Nah, jadi perbedaannya yang pertama dan yang kedua ini, itu kalau yang pertama masih memerlukan pihak layanan ketiga, dan untuk sistem ini perusahaan tersebut sudah memiliki servernya sendiri, jadi keamanannya juga lebih terjaga. Dan di sini juga ada 3 keunggulan juga. Itu yang pertama, kontrol penuh atas sistem termasuk keamanan dan pembaruan. Seperti yang tadi saya bicarakan, itu keamanannya lebih terjaga dan kontrol juga lebih penuh. Kita lebih bisa kontrol penuh tanpa khawatir pembocoran data ke pihak lain itu. Kedua, sistem cocok untuk perusahaan yang menangani data sensitif dan memerlukan kepatuhan khusus. Dan untuk yang ketiga, itu keunggulannya tidak bergantung pada penyedia pihak ketiga untuk operasional sistem. Nah, namun di sini juga ada kekurangannya. Itu kekurangannya biaya awal tinggi untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua, memerlukan tim internal untuk pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Ketiga, skalabilitas lebih lambat karena bergantung pada kapasitas infrastruktur lokal. Nah, jadi ini kebalikannya dari tipe yang pertama itu. Jadi kalau tipe pertama itu biaya awalnya lebih rendah. Kalau ini tipe sistem kedua ini biaya awal memang lebih tinggi, tetapi kelebihannya tadi data lebih aman dan lebih terjaga. Kemudian selain itu, selain biaya untuk perangkat keras dan perangkat lunak, di sini juga memerlukan
tim internalnya khusus. Jadi perusahaan harus memiliki tim khusus untuk mengatasi berbagai macam problem yang terjadi ketika aplikasi tersebut atau operasional tersebut atau server tersebut sedang error atau tidak bisa dijalankan. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.